Selamat pagi, kami dari kelompok H PJJ Ilmu Komunikasi, mata kuliah Ilmu Politik. Kali ini kami ingin membahas ulasan dari buku Demokrasi di Era Digital dan adanya perubahan politik secara langsung dan tidak langsung yang kami temukan. Berikut pembahasannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema pendidik unggul bagi generasi milenial. Hadirnya internet memberikan pengaruh besar bagi masyarakat di mana semua orang termasuk anak-anak dapat mengakses dengan sangat cepat dan tak terbatas. Hal ini sangat berpengaruh terhadap dampak buruk yang beragam pada kasus internet yang diakses oleh anak-anak. Pembahasan, teknologi di Indonesia telah berkembang pesat termasuk gawai. Para pengguna gawai pun beragam mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hal ini pun memberikan dampak bagi para penggunanya, mulai dari dampak positif hingga dampak negatif. Dampak negatif inilah yang justru berbahaya bagi anak-anak jika tidak diawasi orang tuanya. Dalam hal ini pentingnya para orang tua dalam pengawasan anak dalam penggunaan gawainya, serta mampu mendukung dan memotivasi tanpa mudah menghakimi dan mengkritik. Tentunya hal ini pentingnya memiliki pemahaman pola asuh digital bagi para orang tuanya. Pendampingan ini perlu dilakukan agar anak bisa menjadi generasi yang cerdas dan berkarakter. Contoh kasus yang terjadi terdapat kasus pornografi terhadap anak-anak di bulan Juli pada tahun 2016 dan juga adanya kasus grup Facebook Loli Candy Group di mana dalam forum ini menyalahgunakan foto dan video anak dengan jumlah sekitar 7.000 anggota. Maka dari itu hal ini perlu peran penting orang tua dan keluarga dalam mendidik anak di era digital seperti ini. Latar belakang dari pembahasan di keluarga digital adalah kita sebagai pengguna teknologi merupakan bagian dari keluarga digital. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan demokrasi sulit diawasi. Lalu yang ingin diterapkan dari jurnal ini adalah penggunaan norma dan etika dalam demokrasi di era digital. Pembahasannya, mungkin kita sering melihat meme yang ada di media sosial pada saat pesta demokrasi, dari yang mengkritik, mengejek, sampai yang berita kebenarannya masih dipertanyakan. Batasan-batasan inilah yang ingin diterapkan oleh pemerintah dalam penggunaan teknologi digital, agar apa yang ingin disampaikan masyarakat tidak keluar dari konteksnya. Dan batasan-batasan dalam Undang-Undang ITE inilah yang harus diperjelas oleh pemerintah agar masyarakat tidak ambigu dengan batasannya. Mengingat keluarga adalah tombak awal dalam penggunaan teknologi digital, maka literasi digital harus dikenalkan sejak dini oleh orang tua, agar masyarakat bisa menggunakannya secara bijaksana dan juga dapat memanfaatkannya pada era digital. Contoh kasusnya adalah tindakan cybercrime yang sangat meresahkan masyarakat halayak ramai, karena pada pemilu 2004, hacker membobol, memodifikasi, dan berniat untuk mengubah hasil perolehan suara di situs KPU. Latar belakang, perkembangan teknologi memberikan sebuah perubahan dalam hal berkomunikasi. Salah satunya media sosial menjadi sarana menjalin komunikasi tanpa terikat waktu dan tempat. Obrolan mengenai politik dapat dilakukan dengan menggunakan sosial media. Kemudian maraknya postingan tentang politik di media sosial tidak terbendung sehingga mengakibatkan benih-benih perpecahan dalam hubungan pertemanan. Perbedaan pilihan akan menjadikan pro dan kontra antara satu individu dengan yang lainnya, sehingga membuat pertemanan menjadi kurang harmonis. Biasanya adalah politik dalam pertemanan adalah dua hal yang dapat terpengaruh, dengan kata lain seperti politik dalam berteman ataupun pertemanan dalam politik. Kemudian, politik dalam berteman dapat diasumsikan sebagai proses setiap individu menjalin sebuah hubungan pertemanan dengan tujuan yang jelas. Misalnya seperti sebuah komunitas anti-hoax, maka setiap individu yang terlibat memiliki tujuan untuk memerangi penyebaran hoax. Sedangkan untuk pertemanan dalam politik dapat diartikan untuk mewujudkan tujuan politik yang bisa dalam bentuk sebuah koalisi. Koalisi atau pertemanan dalam politik bisa saja menjadi teman dan musuh dalam satu waktu. Persamaan dari pertemanan dan politik dapat terletak pada tujuan tertentu. Terima kasih. Contoh kasus, penyelenggaraan Pilpres di tahun 2019 terjadi keterbelahan masyarakat. Adanya isu pembelahan agama dan etnis serta perbedaan suara di setiap daerah.